Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bertemu dan bermuajahah sama Ustaz kita Al-Fatah Ahmad Yailani di kesempatan siang hari di hari Jumat yang penuh berkah ini. Dan mohon maaf sebelumnya, sekarang kita menggunakan platform Google Meet ya, rekan-rekan dan Ustaz Ahmad Yailani. Karena ini Zoom-nya memang kita sudah habis untuk setahun seperti itu. Tapi insya Allah tidak mengurangi untuk performa untuk kajian kita via daring. Ya, langsung saja tidak berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada kesempatan siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilahkan, Tafadhol Maskuron. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla udalla aw azilla uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah di siang ini kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin kita. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas bab yang terakhir tentang al-qard atau hutang ya. Semoga Allah memberikan keberkahan kita pada hari ini di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Dan hari ini menurut keputusan ya hasil ru'yat Amir Mekah gitu ya, diputuskan bahwa hari ini adalah 1 Dzulhijjah ya. Karena untuk pensyariatan memang ikhtilaf ya, tetapi untuk pensyariatan permulaan Dzulhijjah itu kita mengikuti ketetapan Makkah Al-Mukarramah, karena aktivitas haji itu kan dilaksanakan di sana, sehingga relasinya itu bisa pas gitu. Ketika di sana melakukan wukuf ya, hari wukuf, hari Arafah, maka kita pun melaksanakan puasa Arafah. Jadi ada korelasi antara apa yang dilakukan oleh jemaah haji di sana, ibadah haji di sana, plus juga apa yang kita lakukan di sini itu puasa Arafah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan salah satu bulan suci itu bulan Dzulhijjah. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kedua hasanah kita dalam segala aspek kehidupan, dan semoga Allah mempertemukan kita semua dengan beliau ya, khususnya nanti di yaumil qiyamah dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang al-qard atau hutang ya. Jadi istilah hutang itu ada dua ya. Ada disebut dengan al-qard, ada ad-dain. Jadi al-qard dan ad-dain itu dua istilah hutang yang sedikit berbeda pengertiannya. Jika al-qard itu biasanya hutang yang berkaitan dengan harta ya. Harta itu adalah al-qard. Tapi kalau ad-dain itu lebih hubungannya dengan hutang barang. Jadi hutang barang itu biasanya hutang uang atau harta itu didefinisikan sebagai harta yang diberikan oleh si pemberi hutang atau kreditor dalam istilah kita kepada debitor ya, atau yang berhutang. Dalam istilah bank kan ada kreditor, ada debitor. Jadi kreditor itu orang yang memberi hutang, sedangkan debitor adalah orang yang berhutang ya. Nah, untuk apa? Untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat debitur mampu mengembalikan. Jadi memang definisi hutang itu adalah kita meminjam uang ya, kemudian untuk dikembalikan ya. Jadi bukan untuk tidak dikembalikan. Nah, secara bahasa memang al-qard itu ada al-qat'u. Ya, kenapa disebut al-qat'u? Yang artinya itu memutus, karena harta itu diambil dari yang punya harta.
Ya, al-qat'u dipotong, diambil sebagian harta untuk diberikan kepada orang lain atau dipinjamkan kepada orang lain. Nah, itu namanya secara definisi kita pahami seperti itu. Nah, pensyariatannya ya, al-qard itu pertama kita harus perhatikan, al-qard itu merupakan salah satu aktivitas taqarrub. Nah, ya, jadi al-qard atau hutang itu aktivitas taqarrub ilallah. Jadi dorongannya adalah dorongan al-quwah ar-ruhiyah. Ya, bukan al-quwah al-madiyah. Ya, jadi berhutang itu dorongannya adalah dorongan ruhani, ya, dorongan ruhaniyah, bukan dorongan materi. Ya, makanya dalam Islam, ya, hutang atau memberi hutang itu adalah untuk menolong orang lain untuk mendapatkan apa namanya kedekatan kita kepada Allah. Jadi bukan untuk dibisniskan. Ya, jadi itu perspektifnya udah beda. Kalau dalam Islam, hutang piutang itu adalah menolong. Motivasinya motivasi agama, motivasi ruhiyah untuk mendapatkan kedekatan kita kepada Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bisnis. Nah, kalau di zaman kapitalisme sekarang, ya, hutang piutang itu jadi bisnis, ya kan? Karena berharap ada kelebihan. Ya, kelebihan itu yang disebut dengan riba tadi. Nah, ya, jadi dari sisi motivasinya saya sudah berbeda. Hutang dalam perspektif Islam itu artinya untuk menolong orang dengan pendekatan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah. Kalau dalam perspektif kapitalisme dan isme-isme yang lainnya, hutang itu jadi bisnis. Cara untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Nah, ini udah beda perspektifnya ya. Jadi ketika kita berbicara hutang, itu sebenarnya adalah solusi Islam untuk menolong seseorang yang lain yang membutuhkan uang. Gitu. Nah, makanya hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi, ma kana 'abdu fi auni akhihi." Gitu. Nah, perhatikan ya. Di mana nafasa biasa siapa saja yang meringankan nafasa meringankan ya satu kesulitan an mu'minin kurbatan satu kesulitan min kurabid dunya dari berbagai macam banyak kesulitan dunia nafasallahu anhu kurbatan maka Allah akan memudahkan ya satu kesulitan min kurabi yaumil qiyamah dari kesulitan pada hari kiamat gitu ya. Jadi orang yang mempermudah urusan saudaranya di dunia atau dia bisa karena definisi kurbah di sini kan sebenarnya hutangnya. Jadi barang siapa yang membebaskan hutang seseorang di dunia, maka Allah akan meringankan dia dari kesulitan di akhirat. Satu kesulitan. Ya, jadi barang siapa yang membebaskan satu hutang dari hutang-hutang dunia, maka Allah akan membebaskan satu kesulitan dari kesulitan seluruh yang ada pada hari kiamat. Ya. Berarti kalau kita membebaskan 2 hutang, Allah akan berikan 2 kemudahan. 3 hutang, 3 kemudahan dan seterusnya. Ya, gitu. Ini dorongannya di situ. Wa man yassaru ala mu'sirin dan barang siapa yang memudahkan atas satu kesulitan. Jadi kalau tadi nafasa itu lebih identik kepada hutang piutang, nafasa itu, ya. Tapi kalau yassara di sini adalah segala macam urusan. Waman yassara memudahkan urusan siapapun, urusan administrasi, ya, urusan apa namanya sekolah misalkan, urusan-urusan, banyak memudahkan semua urusan, ya, dari setiap kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia, ya, di dunia wal akhirat. Nah, gitu. Jadi kalau kita memudahkan urusan teman kita, saudara kita di dunia, maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita di dunia dan di akhirat. Ya, makanya ini jadi dalil juga nih, kalau kita misalkan ingin ya paham agama misalkan atau ingin hafal Quran ya, maka yang perlu kita doakan itu adalah bukan doa untuk diri kita sendiri, tapi doakan orang lain. Ya Allah, semoga teman saya jadi orang yang soleh. Maka insya Allah ketika kita mendoakan seperti itu, ya, mendoakan teman kita agar jadi soleh, teman kita agar jadi hafiz Quran, teman kita agar menjadi orang yang faqih fiddin misalkan, teman kita biar dia jadi kaya raya, sebutkan nama-namanya satu-satu. Teman saya si A jadi kaya raya misalkan dan berkah misalkan. Teman saya biar mendapatkan jodoh gitu kan. Nah, ketika kita mendoakan teman kita,
maka malaikat akan mengaminkan doa kita. Gitu. Jadi kata malaikat, amin. Demikian juga dengan engkau akan mendapatkan yang semisalnya. Amin. Demikian juga engkau akan mendapatkan yang semisalnya. Bayangkan ya, ketika kita mendoakan orang lain, teman kita, saudara kita, lalu malaikat itu mendoakan kita, malaikat itu nggak punya hijab dengan Allah. Nah, itu rahasia yang di situ. Ya. Teman kita tidak punya hijab dengan Allah. Malaikat itu tidak punya hijab dengan Allah. Tapi kalau kita nih kan pasti punya hijab dengan Allah. Ya kan? Malaikat kan bisa bertemu dengan Allah. Nah, itu rahasianya. Jadi kalau kita ingin mendoakan kebaikan buat diri kita, doakan juga buat teman-temannya dulu. Doakan teman-temannya dulu aja berdoa. Ya, yang terakhir baru begitu saya ya Allah. Gitu. Nanti malaikat akan mengaminkan tuh. Amin. Demikian engkau akan mendapatkan yang semisal. Demikian juga engkau akan mendapatkan yang semisal. Dan seterusnya. Nah, itu rahasianya ya. Jadi silakan ya kalau doa itu ya doakan orang lain dulu. Ya, bisa 10 orang lah, mungkin teman-teman kita, saudara kita, kakak adik kita, orang tua kita, doakan dulu mereka tuh. Doakan macam-macam. Ya, nanti insya Allah malaikat akan mengaminkan dan mendoakan doa kita. Ya, berdoa untuk kita agar mendapatkan yang semisal yang kita doakan kepada orang lain. Nah, itu rahasianya ya. Nah, silakan ya dipraktikkan. Insya Allah tunggu nanti keajaiban-keajaiban yang akan muncul setelah antum mendoakan teman-teman antum, gitu ya. Wa man satara musliman satarahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, ya, maka Allah akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Setiap manusia pasti punya aib. Al-fakir pun banyak aib sekali. Dosa, aib, kesalahan itu banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutup aib itu. Ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi al-mujaharah. Dalam hadis lain disebutkan iyyakum wal mujaharah. Ya, hati-hatilah, jauhilah oleh kalian al-mujaharah. Apa itu mujaharah? Al-mujaharah itu adalah orang yang menampakkan kemaksiatan dengan terang-terangan. Bangga dengan kemaksiatan. Ya. Dia melakukan kemaksiatan di malam hari, Allah sudah tutup maksiatnya untuk tidak diungkap kepada orang lain, aibnya, dia sendiri yang mengungkapkan aib itu. Dia sendiri mengungkapkan aib daripada dirinya sendiri. Gitu, ya. Dia sendiri mengungkapkan aibnya. Nah, ini bermasalah. Allah sudah tutup, malaikat tutup, dia sendiri yang menampakkan. Apalagi sekarang zaman sosmed, betapa banyak orang-orang yang bangga, mujaharah. Ya, mujaharah termasuk dosa. Ya, bahkan disebutkan beberapa ulama termasuk dosa besar. Kenapa dia bangga dengan kemaksiatan yang dilakukan? Ditampakkan ke seluruh orang-orang lewat sosmed, misalkan dengan joget-joget, dia kan menampakkan auratnya, naudzubillah min dzalik, gitu kan? Atau dia bercerita kepada sosmed tentang kasus dia, aib dia, itu namanya mujaharah. Hati-hati ya, jangan sampai mujaharah. Nah, ini barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib dia, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan yang paling penting terakhir nih, ya. Wallahu fi auni abdi, ya, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Masya Allah. Jadi ketika kita menolong saudara kita dan memberikan uang, meminjamkan uang, misalkan karena saudara kita membutuhkan sekali, maka selama dia belum melunasi hutangnya kepada kita, maka Allah akan selalu menolong kita. Ya, selama hutang kita belum dibayar sama dia, maka Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ini hadis Rasulullah, ya. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Gitu. Insyaallah ini dorongan Islam itu begitu. Nah, dari sini kita kembali kepada tema pembahasan tentang utang. Berarti hutang itu sebenarnya dalam Islam itu adalah utang motivasi taqarrub ilallah. Bukan motivasi bisnis. Ya. Jadi menolong orang, memudahkan urusan orang, ya, melepaskan utangnya, utang utang saudara kita. Makanya ini dorongannya di situ. Ya, bahkan dalam hadis lain riwayat Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma min muslim yuqridul musliman biqardin marratain illa kana ka shadaqatin marratan. Ya. Tidaklah seorang muslim menghutangi muslim yang lain sebanyak 2 kali kecuali seperti sedekah 1 kali. Jadi kalau kita menghutangi teman kita 2 kali, maka Allah akan mencatat itu sebagai sedekah 1 kali. Ya. Dalam riwayat lain Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah bersabda,
Ra'aitu lailata asra bi ala babil jannah maktuban as-sadaqatu bi asri amsalihha wal qardu bi thamaniyati asyara. Faqultu ya Jibril ma bala al-qardu afdalu min as-sadaqah? Qala li anna sa'ila yas'alu wa indah wal mustaqridu la yastaqridu illa an hajah. Jadi Rasulullah bersabda, aku melihat pada malam aku diisrakan, di pintu surga tertulis sedekah diganjar dengan 10 yang semisalnya, dan hutang itu diganjar dengan 18 kali. Jadi kalau sedekah dibayar 10 kali, kalau hutang itu dibayar 18 kali. Jadi orang yang menghutangkan, bukan orang yang berhutang ya, orang yang menghutangkan uangnya itu akan diganjar dengan 18 kali. Lalu aku bertanya, Jibril, mengapa hutang lebih utama daripada sedekah? Ya, mengapa hutang lebih utama daripada sedekah? Maka Jibril berkata, karena orang yang meminta, ia meminta sementara ia masih punya. Sedangkan orang yang berhutang, tidaklah ia berhutang kecuali karena keperluan. Nah, itu. Jadi memang orang yang berhutang itu rata-rata karena keperluan. Nah, itu memang ya normalnya begitu. Ya, jadi yang berhutang, apa yang memberi hutang niatnya ibadah, seharusnya yang berhutang pun juga niatnya ibadah. Dia memang nggak punya uang sama sekali untuk menafkahi keluarganya. Itu kan untuk beribadah. Ya, nah, bukan malah sekarang itu modelnya kan beda. Yang berhutang itu malah gaya-gaya, ya kan? Jadi gaya hidupnya tuh flexing-flexing. Padahal dia banyak hutang. Hah? Banyak hutang. Nah, ini memang beda zaman sekarang itu ya. Orang yang berhutang lebih kaya dibandingkan orang yang memberikan hutang. Ya, innalillah, ya begitulah ya zaman sekarang tuh, masya Allah, subhanallah ya, banyak sekali fitnahnya, banyak sekali apa namanya macam-macamnya. Harusnya kan kalau mau gaya-gaya yang memberi hutang yang punya gaya, gitu kan. Sedangkan yang berhutang itu tidak punya gaya. Yang berhutang itu banyak gaya, ya. Kan sekarang banyak yang hutang, gitu. Rumah hutang, ya, mobil hutang, kendaraan hutang, semua hutang. Gitu. Ya harusnya selama dia berhutang, dia tidak menampakkan diri sebagai flexing-flexing. Kenapa? Karena dia harus memenuhi kewajibannya dahulu, yaitu membayar hutangnya. Ya. Baik, akad hutang merupakan akad pemindahan kepemilikan. Jadi akad hutang itu tidak sempurna kecuali dilakukan oleh orang yang boleh melakukan tasarruf. Ya. Akad tersebut tidak terrealisasi kecuali dengan adanya ijab dan qabul. Tetap ya, hutang pun harus ada ijab qabulnya. Seperti hanya akad jual beli. Dan orang yang menghutangkan betul-betul harus orang yang memang memiliki harta lebih, ya, bukan memaksakan diri untuk memberikan hutang kepada orang lain. Harus dicek dulu dia cek apakah dia sudah memenuhi kewajiban dia kepada yang dinafkahi, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, ya, tetangganya yang kelaparan misalkan, saudaranya yang lain, ya, yang butuh uang, gitu. Tunaikan dulu kewajiban, baru dia bisa memberi hutang kepada orang lain. Ya, dia juga harus cek dulu. Kenapa? Karena tidak boleh seseorang memberi hutang kepada orang lain sedangkan dirinya sendiri belum bisa melakukan tasarruf dengan hartanya. Memang niatnya menolong gitu, tapi yang ditolong itu harusnya orang terdekatnya dulu. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hutang itu juga harus ada ijab qabulnya. Harus ada catatannya. Ya, harus dicatat itu. Ya. Berutangnya berapa, dikembalikannya skemanya bagaimana, kapan dikembalikan. Itu harus tercatat. Ya. Ya, jadi idza tadaitum bidain faktubu fi ajali musamma. Jadi barang siapa berhutang, maka dia harus mencatatnya sampai pada waktu yang ditetapkan. Yang ditetapkan itu bisa sampai berapa bulan hutangnya dia bayar, bulan berapa dia bayar. Pokoknya dicatat saja. Harus ada catatannya. Ya, ini tidak boleh hanya sekedar dibayar tapi tidak ada catatannya. Harus dicatat. Hatta kita berhutang dengan teman dekat kita atau dengan saudara kita. Ya, tidak ada istilah ini kan saudara, masa kamu nggak percaya sama saya? Iya, saya percaya sama kamu, tapi tetap ini perintah Allah, dicatat. Ya, karena banyak sekali problem, banyak sekali masalah-masalah perhutangan, itu tidak clear antara si A dengan si B, kan tidak ada catatan. Ya, awalnya mungkin merasa percaya. Ya. Dan gara-gara itu akhirnya apa? Konflik. Yang awalnya teman dekat, jadi musuh. Yang awalnya saudara dekat, jadi tidak dekat. Karena memang salah di awal. Makanya kemudian alangkah baiknya ketika kita berhutang atau memberi hutang dicatat. Ya, ini penting sekali, harus dicatat. Ya. Nah, akad hutang terakadkan dengan lafaz qard, hutang atau salaf, dan setiap lafal yang maknanya sama. Misalkan saya menghutangkan uang sekian, 5 juta.
ya, atau saya menerima hutang 5 juta dengan pembayaran dicicil selama 1 tahun, 1 bulannya berapa juta misalkan, atau berapa ratus ribu gitu ya. Nah, di situ. Ya. Jika telah berubah maka wajib dikembalikan dengan harta yang semisal. Akad hutang termasuk akad yang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima. Tetap harus ada serah terima. Nah, apa sajakah yang perlu dihutangi? Nah, sesuatu yang sah untuk dihutangi itu yang pertama boleh menghutangkan pakaian dan hewan. Itu berarti benda ya. Boleh kita menghutangkan pakaian ataupun hewan. Misalkan sekarang musim kurban ya, ada orang mau berkurban misalkan. Ya. Beli deh, udah beli. Bayarnya besok ya misalkan. Kan itu berarti berhutang. Atau bayar duluan, barangnya belakangan. Itu kan berhutang barang. Ya. Baik berhutang hewan ataupun berhutang pakaian. Hal ini terdapat di dalam hadis dari Abu Rafi bahwa Rasulullah SAW pernah menghutang seekor anak unta. Jadi Rasulullah pernah berhutang seekor anak unta. Lalu datang kepada beliau unta zakat. Abu Rafi berkata, beliau menyuruhku untuk mengembalikan anak unta laki-laki itu. Aku berkata, sesungguhnya aku tidak menemukan di dalam unta ini kecuali ia adalah unta pilihan. Maka Nabi SAW bersabda, "A'tihi iyyahu fa inna min khairin nasi ahsanuhum qada'a." Berikan kepadanya. Sesungguhnya di antara manusia yang paling baik adalah yang paling baik pengembalian hutangnya. Nah, ini hutang hewan. Kalau hutang hewan, hutang benda, maka Rasulullah menganjurkan kita mengembalikan yang lebih hebat, yang lebih bagus. Misalkan kita berhutang 1 ekor kambing. Mungkin beratnya itu 5 kilo. Ada nggak 5 kilo ya? 20 kilo. 20 kilo lah ya. Atau 5 kilo kira-kira. 20 kiloan ya. Dan kita boleh mengembalikan kambing yang lebih berat dari situ. Apakah kelebihannya itu riba? Bukan. Karena ini konteksnya adalah ad-dain. Ad-dain, ya, hutang benda itu bahkan disuruh dilebihkan. Gitu. Misalkan kita pinjem baju, ya, balikin lagi bajunya kan. Gitu. Kalau kita mau ganti dengan baju yang lebih bagus ya silakan. Artinya bahwa konteksnya fa inna min khairin nasi ahsanuhum qada'a tadi. Yang paling baik adalah pengembalian hutangnya. Nah, boleh juga menghutang harta yang ditakar atau ditimbang atau barang yang menjadi komoditas perdagangan. Juga boleh menghutangi roti, ragi, gitu kan. Itu boleh juga. Hal itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya para tetangga menghutang roti dan ragi dan mereka mengembalikan dengan ada kelebihan dan kekurangan." Lalu Rasulullah berkata, "La ba'sa, innama dzalika min marafiqil nasi la yuradu bihil al-fadl." Tidak apa-apa kata Rasulullah, itu tidak lain bagian daripada kelembutan manusia, bukan dimaksudkan mendapat kelebihan. Jadi kalau untuk benda barang-barang itu boleh kita menghutangi kepada orang lain atau kita berhutang kepada orang lain lalu kita mengembalikan yang lebih baik daripada yang kita pinjam. Itu boleh. Kecuali barang-barang yang itu mengandung harta riba. Ya, yang terdapat dalam hadis Rasulullah yang lain itu ada beberapa barang yang tidak boleh dipinjam-pinjamkan. Seperti kurma, ya kan? Kemudian garam, apalagi itu ada 7 barang yang itu mengandung unsur riba di dalamnya. Nah, barang-barang itu tidak boleh dipinjam-pinjamkan. Kalau mau minta sekalian, ya. Nah, setiap hutang yang memberikan manfaat adalah riba. Yang diinginkan dari akad hutang tidak lain adalah kelemah lembutan kepada manusia, membantu mereka atas berbagai urusan hidup dan mempermudah sarana-sarana kehidupan. Akad hutang tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk mendapat penghasilan tadi ya. Juga bukan dimaksudkan sebagai cara melakukan eksploitasi. Maka atas dasar itu, debitur tidak boleh mengembalikan kepada kreditor kecuali yang dia hutangi atau yang semisalnya. Hal itu sesuai dengan kaidah kullu qardin jaro manfaatan bahwa riba. Setiap hutang yang melahirkan manfaat adalah riba. Kullu qardin jaro naf'an bahwa riba. Nah, keharaman di sini dibatasi dengan ketentuan jika manfaat itu dipersyaratkan ya, atau sama-sama mengetahui. Jika tidak dipersyaratkan atau tidak sama-sama setuju, maka debitur boleh mengembalikan dengan yang lebih baik daripada hutangnya dalam hal sifat atau menambahnya dalam hal kadar. Sebaliknya, kreditor boleh menerimanya tanpa keengganan. Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kana li 'ala Rasulillahi haqqun faqadani wa zadani." Dulu saya memiliki hak yang menjadi tanggung jawab Rasulullah, lalu beliau membayarku dan beri tambahan kepadaku. Nah, jadi terkait dengan masalah dain itu boleh ya kita melebihkan. Tapi kalau qard
Kalau qard itu tidak boleh. Ya, jadi kalau kita hutang uang, ya, maka setiap hutang uang yang akan memunculkan manfaat atau manfaat yang dihasilkan dari aktivitas hutang piutang itu, hutang piutang uang, maka itu termasuk riba. Misalkan saya pinjam 10 juta, terus saya balikin 10 juta, terus saya kasih tambahan. Ya, ini ada 1 juta buat hadiah buat Anda. Nggak boleh. Hadiah 1 juta itu termasuk riba. Ya. Atau misalkan saya berhutang sama dia 10 juta, ya. Pas akhir saya kembalikan 10 juta ditambah martabak. Ini ada oleh-oleh dari saya martabak. Maka martabak itu jadi riba. Ya. Atau saya berhutang kepada dia 10 juta. Ya. Lalu setelah selesai saya bayar 10 jutanya, terus saya kemudian ajak dia jalan-jalan yuk, jalan-jalan yuk. Nah, jalan-jalan itu adalah manfaat, itu juga riba. Jadi kullu qardin jar manfaat atau jar naf'an fahuwa riba. Gitu. Nah, kalau itu hutang piutang uang. Nah, oleh karena itu tidak boleh ya kita memberikan manfaat, karena kenapa bisa memberi manfaat? Karena ada apa? Ada pertolongan itu, hutang tadi. Kecuali kalau sebelum kita minjem sama dia, itu sudah biasa yang namanya saling memberi hadiah, saling antar mengantar, saling ajak jalan-jalan. Pokoknya udah CS banget dah. Ya, udah temenan deket banget, udah bestie istilahnya. Ya, udah bestie banget, udah biasa yang namanya kasih hadiah. Suatu saat kita pinjam uang ke dia 10 juta. Ya, maka boleh kita kembalikan 10 juta, ya, kemudian kasih hadiah martabak atau itu boleh. Itu bukan riba. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Tetapi ini belum pernah sama sekali kita nggak dekat sama dia. Kita perlu sama dia ketika kita mau berutang aja gitu. Kita ingat sama dia ketika kita mau berutang aja misalkan ya. Dia baik ngasih hutang pinjaman 10 juta ke kita. Dan ketika kita balikin ke dia tidak boleh tuh. Sepanjang berhutang itu dia dikasih hadiah macam-macam. Berarti kan memang ada maksud gitu kan. Ada maksud karena kenapa kita ngasih hadiah ke dia? Karena dia sudah menghutangi uang ke kita. Itu namanya manfaat akibat adanya transaksi hutang piutang tadi. Maka itu termasuk riba, gitu ya. Nah, kemudian penyegeraan pembayaran hutang sebelum meninggal. Ya, ini dari hadis Rasulullah SAW, huwa mahbusun bidainihi fa aqdi anhu faqala ya Rasulullah qad adaitu anhu illa dinarain ada'athuma imra'atun wa laysa laha bayyinatun faqala a'tiha fa innaha muhiqqah. Ya, dia tertahan dengan hutangnya, karena itu lunasi hutangnya. Orang itu berkata, ya Rasulullah, telah aku lunasi kecuali 2 dinar. Seorang wanita mengklaimnya, namun ia tidak memiliki bukti. Nabi SAW bersabda, berikan kepadanya sesungguhnya ia berhak. Jadi, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa berapapun hutang itu harus dibayar. Ya, dan harus disegerakan membayarnya. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya, tidak boleh ditunda-tunda. Bahkan dalam riwayat lain, seorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika saya berjihad dengan jiwa dan harta saya? Lalu saya terbunuh dalam keadaan bersabar, selalu berharap ridha Allah. Terus maju ke medan pertempuran dan tidak tinggal gelanggang. Maksudnya terus berjuang. Ya, apakah saya masuk surga? Ya, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab benar. Ya, hal itu beliau sampaikan 3 kali. Sodakta, wa sodakta. Ya. Lalu bersabda Rasulullah, illa anna mutta wa alaika dainun wa laysa indaka bihi wafa. Kecuali engkau mati sementara engkau memiliki hutang dan engkau tidak memiliki harta untuk melunasinya. Masyaallah. Jadi ini jadi penghambat. Ya, jika kita meninggal dan kita masih punya hutang, ya, maka itu menjadi penghambat seseorang masuk surga. Nah, makanya kalau kita punya hutang segera lunasi, ya, jangan ditunda-tunda. Ya, ada hadis lain yang menyatakan kalau dalam hatinya ketika dia berhutang, ya, kemudian dia ada niat untuk mengembalikan hutang itu, maka Allah akan memudahkannya untuk membayar hutangnya. Atau ketika dia keburu meninggal, karena dalam hadis yang lain disebutkan ketika dia keburu meninggal dan dia belum sempat bayar hutangnya, maka Allah akan mengampuni dia di akhirat nanti. Artinya si yang berhutang ini atau yang dihutangi tidak akan bisa menagih hutangnya di akhirat nanti. Kenapa? Karena ada upaya dari dia untuk membayar hutang. Dan Allah tahu betul bahwa orang ini sedang berupaya untuk bayar hutang, tapi tidak sanggup bayar hutang sampai dia meninggal, keburu meninggal. Ya, misalkan keluarganya nggak ada yang bisa bayarin hutang dia dan sebagainya. Ya, maka yang dikasih hutang ini atau yang memberi hutang ini, insya Allah, karena gini konsepnya, ketika kita berhutang kepada seseorang dan kita belum bayar di dunia, maka akan ditagih di akhirat.
Ditagihnya dengan apa? Dengan amal ibadah kita gitu loh. Jadi orang yang menghutangi kita tuh akan minta, nagih, ya Allah, orang itu telah berhutang kepadaku. Aku ingin minta dia bayar. Maka diambil tuh amal kebaikan dia. Kalau amal kebaikan dia nggak cukup untuk membayar hutang dia kepada seseorang itu, maka dosa seseorang akan dibalikan ke dia. Nah, untuk belum mendalik. Gitu. Jadi makanya hutang tuh berat memang dari sisi pelunasannya. Gitu. Kalau dia tidak ada niatan untuk membayar hutang itu sama sekali, ya, tidak ada niatan, tidak ada upaya untuk membayar hutang itu sama sekali, maka tidak apa namanya itu tidak termasuk. Tapi kalau dia berusaha sekuat tenaga untuk membayar hutang, ya, tapi toh kemudian dia tidak sanggup untuk membayar hutangnya, keluarganya pun juga tidak sanggup untuk membayar hutangnya sampai meninggal seluruh ahli warisnya dan tidak sempat bayar hutang, tapi ada keinginan kuat dari orang itu untuk bayar hutang, maka Allah akan hapuskan dia dosanya dan orang itu tidak bisa menagih hutangnya kepada kita di akhirat nanti. Itu yang paling penting. Nah, makanya bagus sekali kayak nanti tim admin gitu ya kepada si apa yang nyicil rumah di properti ya dikasih hadis-hadis itu aja sering tuh, nasihat-nasihat itu ya. Nasihat orang yang berhutang, kewajiban bayar hutang segera ya dan macam-macam itu. Ya bukan nakut-nakutin, mengingatkan karena kewajiban kita mengingatkan. Jadi kewajiban yang berhutang membayar hutangnya, kewajiban kita yang dihutangi yang mengingatkan dia untuk membayar hutang tersebut. Gitu. Nah, kalau alam bisawab ya. Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdullah berkata Rasulullah pernah tidak mau mensolati jenazah tuh. Rasulullah pun sampai enggan tidak mau mensolati jenazah seseorang laki-laki yang meninggal karena masih memiliki tanggungan hutang. Ya. Jadi di jenazah itu dibawa ke hadapan beliau. Lalu beliau bertanya apakah dia masih punya hutang? Para sahabat menjawab, ya betul dia pasti punya hutang. Maka Rasul berkata, salatkanlah teman kalian. Rasulullah nggak mau menyolatkan. Lalu Abu Qatadah Al-Ansari berkata, ya Rasulullah, keduanya menjadi tanggung jawabku, biar aku yang bayar hutangnya. Nah, ketika ada yang menjamin seperti itu, Rasul baru mau menyolatkan. Gitu. Jadi siapapun yang punya hutang harus segera bayar. Ya, yang dihutangi diingatkan. Ya, tetap kewajiban kita mengingatkan teman orang itu untuk membayar hutangnya. Orang kaya, nah ini catatan ya, orang kaya yang memperlambat pembayaran hutang itu merupakan kezaliman. Dia secara harta punya gitu loh. Dia harusnya bisa menjual aset-aset dia. Karena aset-asetnya terlalu mewah buat dia miliki sebenarnya. Ya. Maka orang yang seperti itu, kalau dia tidak membayar hutangnya itu zalim. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Matlul ghani dzulmun wa idza utbiya ahadukum ala mali'in falyatba." Orang kaya yang memperlambat bayaran hutang itu merupakan kezaliman kata Rasulullah. Jika salah seorang di antara kalian ditawari hawalah terhadap orang kaya, maka hendaklah ia terima. Ya. Jadi apa namanya? Ini peringatan dari Rasulullah SAW bagi orang kaya tapi nggak bayar hutang. Ya. Sebenarnya mungkin dia bilang saya nggak punya uang lagi, tapi asetnya ada. Nah, jadi asetnya itu harusnya dia jual atau uang atau jadikan sebagai bayar hutang. Nah, sampai betul-betul lunas hutang semua. Ya. Gitu. Nah, jadi di satu sisi ketika dia punya harta, punya kekayaan, tapi dia memperlambat bayar hutang, itu termasuk kezaliman. Tapi di sisi lain, sunnah memberi tangguh kepada orang-orang yang kesulitan. Kalau memang orang itu sulit, tak bisa bayar sama sekali, empot-empotan misalkan bayarnya, cicilannya pas-pasan, memang kehidupan dia sudah nggak karuannya, jangan untuk bayar hutang, untuk memberi makan anaknya juga susah, maka sunnah bagi kita yang memberi hutang kepada dia itu memudahkannya, memberi tangguh lagi, ya wa in kana dzu usratin kata Rasulullah, fanadhiratu ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Jadi tidak apa-apa. Ya, kalau memang ada salah satu konsumen kita yang cicilannya itu misalkan telat-telat, kita harus cek rumahnya. Bangun kedekatan dengan dia. Apa memang ada kesulitan gitu kan? Kalau memang dia betul-betul kesulitan, kasih tangguh lagi. Tambahin lagi tangguhan berapa bulan lagi tangguhannya misalkan. Tambahin lagi misalkan setahun. Tidak apa-apa. Insya Allah Allah akan kasih rezeki di sisi lain. Dari tempat lain. Nah itu adalah dalam rangka memudahkan urusan kaum muslimin. Gitu loh. Tapi kalau dia kaya raya punya aset banyak gak bayar hutang, itu wajib kita tagih terus gitu. Termasuk kezaliman. Kita perlu ingatkan dia. Ya, tapi kalau memang dia sudah tidak bisa sama sekali, ya Allah ya Rabbana juga. Ya sudah, ya.
Kita minta dia ditangguhkan atau ya dibatalkan akadnya, bisa diputuskan akadnya, sudah selesai, udah bisa lagi ya udahlah, ini uangnya kembalikan, asetnya jadi milik kita lagi, ya rumah jadi milik kita lagi, uang yang cicilan kemarin dikembalikan, ya. Atau kita jual rumahnya, ya bareng-bareng, ketika ada yang laku keuntungannya tagihan dia dikembalikan ke kita, ya plus keuntungannya, kalau mau ada untungnya ya, sisa uangnya diserahkan ke dia, kan modelnya begitu, bisa begitu gitu ya. Nah, Abu Qatadah pernah mencari seorang yang berhutang kepadanya. Orang itu bersembunyi. Namun kemudian Abu Qatadah menemukannya. Orang itu berkata, aku sedang dalam kesukaran. Abu Qatadah berkata, demi Allah. Orang itu menjawab, demi Allah. Man sarahu an yunjiyahullahu min kurabi yaumil qiyamati falyunaffis an mu'sir al-mu'sirin au yadu' anhu. Kata Abu Qatadah. Siapa yang suka diselamatkan Allah dari kesulitan hari kiamat, maka hendaknya meringankan orang yang sedang dalam kesukaran atau menggugurkan hutangnya. Alangkah lebih baiknya kalau memang kita mau memutihkan hutang dia, Masya Allah gitu ya. Itu akan mendapatkan kelebihan. Allah akan berikan ganti yang lebih besar daripada itu. Ini memang berkaitan masalah imannya. Kalau kita yakin sekali dengan itu, udahlah. Antum tinggal 2 bulan lagi hutangnya udah, ini anggap lunas. Hah? Misalkan begitu. Abu Qatadah berkata, Rasulullah SAW bersabda, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi. Siapa yang memberi tangguh kepada orang yang sedang dalam kesukaran atau berhutang atau menggugurkan hutangnya dari orang itu, maka Allah akan menaunginya di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Kalau kita memberi tangguh, memudahkan, Allah akan melindungi kita. Allah akan menjaga kita. Dan Allah akan senantiasa menjaga bisnis kita, usaha kita. Kadang-kadang rezeki itu kan tidak berbentuk harta. Ya. Kadang-kadang penjagaan bisnis Allah, penjagaan Allah terhadap bisnis kita, penjagaan Allah terhadap usaha kita, penjagaan Allah terhadap harta kita, penjagaan Allah terhadap anak-anak kita, termasuk rezeki yang besar juga itu. Ya kan? Gitu. Nah, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa tatkala Nabi SAW memerintahkan pengusiran Bani Nadir, ya, orang dari mereka mendatangi beliau. Orang itu berkata, ya Nabi Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan untuk mengusir kami. Sementara kami masih memiliki piutang yang menjadi tanggungan orang-orang dan belum lunas. Maka Nabi bersabda, do'u wa ta'ajjalu. Gugurkan hutang itu dan bergegaslah kalian. Jadi Nabi sendiri memberikan kemudahan. Silakan Anda gugurkan hutangnya, dikasih tangguhlah sebelum kami usir dari Nadir. Ya. Nah, jadi ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itulah dia terkait dengan masalah hutang. Ya, jadi ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa hutang itu disyariatkan. Ya, pertama. Yang kedua, hutang itu motivasi dalam Islam itu untuk taqarrub ilallah. Ya, untuk memudahkan urusan orang lain. Untuk memudahkan urusan saudara-saudara kita, agar kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Berarti kan ini lebih kepada kuwah ruhiyah. Ya, bukan bisnis hutang piutang itu. Kemudian setiap hutang atau aqarat yang memberikan manfaat maka itu adalah riba. Hati-hati ya, ketika kita berhutang uang lalu kita kemudian menjadi berbuat baik kepada dia, ngasih hadiah macam-macam, maka itu manfaat yang dimunculkan akibat adanya transaksi hutang piutang uang tersebut bisa termasuk riba. Tapi kalau berhutang dalam konteks barang tadi, ya kita disunahkan oleh Rasul untuk memberikan yang terbaik, ya yang lebih baik, atau bisa menambah barang yang kita pinjam kepada orang yang menghutangkan barang tersebut, ya. Kemudian poin berikutnya adalah Rasulullah SAW meminta kita untuk membayar hutang sesegera mungkin, ya. Tidak boleh hutang itu ditunda-tunda. Apalagi orang kaya, ya, memperlambat pembayaran hutang, maka termasuk kezaliman, ya. Di sisi lain, kita pemberi hutang, misalkan posisinya sebagai pemberi hutang, disunahkan oleh Rasulullah untuk memberikan tangguh ketika dia memang tidak bayar hutang, belum bisa bayar hutangnya, atau bahkan mengurangi hutangnya, atau bahkan membebaskan hutangnya. Itu kan, ini adalah sunnah Rasulullah, memang bukan wajib ya, sunnah gitu ya. Nah, tidak wajib sebenarnya. Dan insya Allah ya, ketika kita memahami konteks hutang itu tadi ya sebagai akan taqarrub ilallah, maka bisnis yang kita lakukan insya Allah akan Allah mudahkan, gitu ya. Akan Allah mudahkan, Allah jaga, ya. Kenapa? Karena
Allah senantiasa akan menolong kita selama kita menolong orang lain, ya. Wallahu fi auni abdi maka abdu fi auni akhihi, gitu ya. Allah senantiasa akan menolong kita selama kita menolong saudara-saudara kita. Nah, ini dia, ya, materi kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah tamat kitab ini, Masya Allah, ya, kita hatam, alhamdulillah, sampai terakhir pembahasan tentang hutang atau al-qarad. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, ilmu yang manfaat dari kitab ini, ya, bagi kita semua. Dan jika ingin murojaah atau ingin melihat-lihat kembali, ya, kita tengok rekamannya, ya, ada dari A sampai Z, ya, dari bab 1 sampai bab terakhir itu disimpan oleh Akh Ihsan, ya, Masya Allah, itu dia menyimpan datanya. Saya kadang-kadang suka menelpon kembali, ya, khawatir ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Saya cek lagi rekamannya, saya tonton lagi, walaupun belum semua nih, ya, belum semua saya tonton, ya. Nah, beberapa sudah saya tonton, ya. Insya Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan buat kita. Kemudian jika ada yang khilaf dari Al-Fakir, mohon dimaafkan, ya, mungkin karena dari kebodohan Al-Fakir sendiri, dan semoga Allah bisa memberikan jalan kepada kita untuk meluruskan apa yang disampaikan atau kekeliruan tersebut. Ya, Allah tunjukkan bahwa ini ada keliru atau salah, sehingga Al-Fakir bisa kembali meralat kembali materi yang disampaikan, atau bahkan dari antum menemukan kesalahan dari apa yang Al-Fakir sampaikan, nah, mohon disampaikan di grup, ya, bisa nanti saling mengoreksi lah, insya Allah, ya, karena Al-Fakir juga takut sekali menyampaikan sesuatu yang memang di situ ada kesalahan atau kekeliruan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silahkan bagi teman-teman, barangkali ada yang mau diskusi, bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Tafadhol Mas. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Alhamdulillah, alamin, ya, kita sudah tamat menamatkan kitab Buyu'ul Al-Ma'sirah. Ya, nanti mungkin selanjutnya jika ingin meneruskan, mungkin kasih polling Ustaz di grup, ya, mau bahas kitab apa lagi dan seterusnya seperti itu. Ya. Dan ini sudah ada pertanyaan dari Muhammad Rina. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika semisal awalnya si A diwariskan suatu benda oleh orang tuanya, lalu pada suatu waktu ketika orang tua si A yang mewariskan benda tersebut meninggal, saudara-saudara dari si A tidak terima kalau benda tersebut diwariskan kepada si A, dan ingin si A membayar nilai dari benda tersebut dan dibagikan kepada saudara-saudaranya. Kalau kasusnya seperti itu, apakah termasuk dalam hutang, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Barang waris dikonversi menjadi dana gitu. Halo, Ustaz. Afwan, Ustaz, apa namanya, kelempar saya. Oh iya, siap. Ya, Ustaz, ini ada Pertanyaannya di mana tadi? Ada pertanyaan dari Mbak Dina, ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika misal si A diwariskan suatu benda oleh orang tua, lalu ketika orang tuanya sudah meninggal, saudara-saudara si A tidak terima kalau benda tersebut diwariskan kepada si A, dan ingin si A membayar nilai dari benda tersebut dan dibagikan kepada saudara-saudaranya. Atau mungkin ini kalau misalkan bentuknya aset, halo Ustaz? Iya. Ya. Lanjut, ya. Dan tersebut diwariskan kepada A dan ingin si A membayar nilai dari benda tersebut dan dibagikan kepada saudara-saudaranya. Kalau kasusnya seperti itu, apakah termasuk dalam hutang, Ustaz? Syukran. Ya. Jadi harus dicek dulu gitu. Pertama, dulu orang tua itu memberikan harta itu niatnya apakah waris atau hibah, ya. Kalau waris berarti harus sesuai pembagian. Ya, harus sesuai pembagian, maksudnya harta itu harus dikumpulkan dengan harta yang lain lalu dibagi sesuai dengan jumlah anak-anaknya, ya, dan pembagiannya. Ya, bisa seperempat atau sebagainya lah, ya, ada pembagian-pembagiannya. Itu yang pertama dikelirkan dulu. Dulu itu orang tua itu mengakadkan ke kita itu waris, ya, atau hibah. Ya, kalau waris berarti harus dibagi. Ya, namanya juga waris. Waris harus dibagi. Nah, kalau misalkan orang tua mewariskan hanya kepada satu orang, berarti kan harus dikonfirm itu. Apakah bagiannya sudah sesuai atau belum? Kalau lebih berarti memang ada hak saudara yang lain, ya. Kalau kurang berarti masih ada di saudara yang lain. Makanya waris itu harus dikumpulkan, tidak bisa dipecah-pecah begitu. Harus dikumpulkan harta-harta yang ditinggalkan, termasuk aset-asetnya, kemudian dinilai berapa totalannya, lalu dibagi itu sesuai dengan pembagian waris dalam Islam. Itu kalau memang
akadnya waris. Kalau akadnya hibah, hibah itu pertama tidak boleh melebihi seperempat dari waris, sepertiga apa? Ya, jadi orang tua tidak boleh menghibahkan hartanya kepada seseorang di antara teman-teman saudara-saudaranya itu melebihi dari sepertiganya. Ya, kalau kalau hibah itu ya hak yang diberi hibah, dan hibah itu diberikan ketika orang tua masih hidup, gitu. Atau mewasiatkan, orang tua mewasiatkan, saya wasiatkan, ada catatannya misalkan ya, atau ada ucapannya dan itu ada saksinya. Saya mewasiatkan, saya memberikan hibah, saya menghibahkan satu tanah seluas misalkan 200 meter kepada si A. Nah, kalau beliau menyebutkan itu hibah, berarti dicek apakah hibahnya itu melebihi sepertiga dari seluruh harta warisnya atau tidak. Kalau ternyata tidak melebihi, berarti aman. Itu berarti si hak si penerima hibah tidak boleh diganggu gugat. Ya, apalagi kalau ada tulisannya, kalau ada warkah hibahnya, kan di pedesaan di desa itu atau di kelurahan suka ada warkah hibah tuh, belangko warkah hibah. Kalau ada itu berarti clear, itu adalah hibah, tidak boleh diganggu gugat oleh saudara yang lain. Karena hibah itu kan hak orang tua. Mau ngasih siapapun terserah orang tua. Nggak boleh diganggu gugat gitu. Ya. Nah, memang amannya kalau orang tua mau memberikan hibah kepada anaknya, itu memang amannya sepengetahuan anak yang lain gitu. Ya, ada tanda tangan mereka agar apa? Menjaga di akhirnya tidak terjadi konflik. Ya, karena memang masalah waris, hibah dari orang tua kan kadang suka bikin konflik ya. Amannya itu ini pelajaran buat kita ya, kalau memang udah terlanjur seperti itu, ya pelajaran buat kita. Kalau kita memberi hibah kepada anak kita yang A misalkan, itu harus pengetahuan anak-anak yang lain. Ya, bukan minta ridhonya, sepengetahuan mereka gitu. Kenapa? Karena untuk aman di ujungnya nanti, dia tidak terjadi konflik gitu loh. Ya. Nah, itu berarti dikelirkan dulu tuh, apakah waris akadnya atau hibah. Kalau waris berarti harus dibagi sesudah bagian waris, ya. Apakah mencukupi bagiannya atau tidak, gitu loh. Tapi kalau dia hibah, dipastikan tidak melebihi sepertiga dari harta waris. Kalau tidak melebihi berarti sah, itu milik si orang yang dikasih hibah oleh orang tua tersebut. Nah, tidak boleh diganggu gugat oleh saudara-saudara yang lainnya, gitu loh. Nah, kalau misalkan itu harta waris dan belum dibagikan, tentu jadi hutang. Karena waris harus dibagikan. Tidak boleh dipegang oleh satu orang saja. Makanya harta waris itu ketika meninggal, itu harus segera. Gitu. Tidak ada istilahnya itu, gimana sih orang tua baru meninggal udah ngomongin waris. Justru itu menyelamatkan orang tua. Harus segera dikumpulkan saudara-saudaranya. Kalau misalkan tidak bisa selesai, maka boleh panggil pihak ketiga. Ya, yang dipercaya oleh semua pihak. Itu solusinya memang begitu. Pihak ketiga biasanya sih dari Kementerian Agama itu suka ada tuh di kota atau di kabupaten orang yang ngurusi waris, yang bisa diundang tuh menjadi penengah. Ya, menjadi penengah ketika ada sengketa waris di tengah-tengah keluarga. Itu bisa diundang, diselesaikan secara kekeluargaan. Insya Allah ya, itu lebih berkah insya Allah ya. Tuh, walau alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Yang bertanya, bagaimana hukumnya jika orang tidak menepati janji yang pernah diucapkan? Apakah itu sama halnya dengan berhutang? Ya, kayak dalam Islam itu ada namanya al-ahdu, ada al-aqdu. Ya, ada al-ahdu itu berarti janji, al-aqdu itu adalah akad. Ya. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau al-ahdu itu tidak mengikat. Tapi kalau al-aqdu itu mengikat. Kalau akad berarti mengikat, harus ditunaikan. Ya, makanya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Jadi kalau sudah akad itu berarti kan sudah ada kesepakatan antara pihak A dan pihak B. Ya, saya sepakat, si A sepakat, si B sepakat, maka tunaikan. Kalau itu akad atau akad ya, akad antara si A dan si B. Tapi kalau al-ahdu itu dia tidak mengikat janji seseorang. Ya, misalkan saya berjanji kalau saya sukses nanti proyek ini terjual, saya akan ngasih semua bonus buat karyawan saya masing-masing 1 unit motor. Betul tuh. Ternyata proyeknya itu sukses. Tapi kemudian janjinya meleset, tidak ngasih 1 motor, ngasihnya yang lain, sepeda misalkan. Ya, nah apakah itu rusak? Tidak. Karena al-ahdu itu, janji itu ya tidak mengikat. Nah,
konsekuensinya memang ketika orang sudah berjanji tidak memenuhi janjinya, itu konsekuensinya bukan kepada muamalahnya, tetapi kepada penilaian personalnya, pribadinya. Oh, berarti orang ini ingkar janji. Di situ saja statusnya itu. Tidak ada kewajiban bagi kita menagih janji, karena janji hutang itu, mohon maaf ya, dalam perspektif Islam beda. Al-ahdu itu bukan hutang. Hutang itu al-akdu. Nah, gitu ya. Hutang piutang itu al-akdu, karena ada akad di situ, ada serah terima, ada ijab kabul. Saya berhutang 10 juta, dikembalikan 10 juta pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu nama al-akdu. Sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan janji adalah hutang. Itu dalam bahasa Arab itu bukan. Al-ahdu itu sesuatu yang tidak mengikat. Ya. Makanya al-ahdu itu atau janji itu ya, kalaupun tidak dipenuhi, tidak berimplikasi kepada hukum. Ya, tidak seperti akad. Kalau akad kan bisa dikejar. Kalau janji tidak bisa. Paling hanya berimplikasi secara moral saja bahwa orang itu berarti ingkar janji, gitu aja. Statusnya begitu. Orang ini ingkar janji, tidak bisa dipegang kalimat-kalimatnya, kata-katanya, gitu aja. Nah, dalam perspektif Islam itu modelnya begitu, al-ahdu beda dengan al-akdu. Makanya harus difikskan itu. Ketika kita berobrol-obrol sama dia, itu maksudnya akad atau baru janji-janji saja. Nah, makanya para penguasa itu janji-janji doang memang bisa diomongin kapan saja janji itu. Nah, tapi kalau sudah ditekan kontrak, nah, itu sudah jadi akad. Maka ketika dia tidak menunaikan, itu dosa bagi dia dan bisa dikejar. Ya, secara hukum syariat pun bisa dikejar. Ya, dalam mahkamah syariat misalkan ya, perundang-undangan atau peradilan Islam juga bisa dikejar. Tapi kalau al-ahdu tidak bisa dikejar. Ya, karena itu sepihak sebenarnya. Sepihak dari si A, omongan si A saja. Ya, itu. Nah, jadi itu bedanya antara al-ahdu dengan al-akdu dalam Islam. Nah, jadi untuk yang bertanya, silakan dicek dulu. Dulu itu dia janji atau sudah jadi akad? Akad kesepakatan dengan si kitanya misalkan. Ya, misalkan saya kita berakad ya. Saya kalau ini ya ditulis di situ, tulis ya misalkan ya, atau diucapkan misalkan saya meminta Anda menjualkan proyek saja. Ya, kalau nanti proyek saya laku, Anda mendapatkan fee misalkan 30% atau 3% dari proyek ini ya. Oke, setuju. Oke, bergerak. Nah, itu udah akad itu. Ya. Tapi kalau sebatas janji, nah kalau kalian nanti bisa menjual sekian-sekian, saya janji saya kasih bonus kalian itu masing-masing 5 juta. Nah, dan itu tidak tercantum dalam akad lagi. Hanya sebatas omongan dari si developernya atau seseorang tersebut. Maka kalau janji itu tidak mengikat. Gitu. Walau a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawaban yang diberikan, dan alhamdulillah kita sudah sampai di ujung dan pada kesempatan siang hari ini. Izin mengingatkan untuk donasi ke Palestina dan ke Jepang bisa langsung melihat rekening yang sudah tertera di kajian pertama. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira.